Yuk, oke, kita mulai ya dari IHSG dulu. Oke, IHSG-nya dia ngebentuk pattern head and shoulders. Harusnya targetnya di 6579, tapi nggak harus tercapai target itu. Perkiraan aku akan mantul di atas 6650 di sini ya. Jadi ini tadi juga udah mantul di area tersebut. Ini area support yang cukup kuat di 6650, sekitaran area ini. Nah, terus hari ini tadi saham yang bikin naik turun itu, yang narik naik tuh ASI, Astra International. Naik sekitaran 2%. Ini perlahan tapi pasti Astra bakalan naik sih ini. Karena dia kemarin turunnya sebenarnya cuman karena habis bagi dividen aja. Terus kemudian GGRM, Gudang Garam. Ya, Gudang Garam ini mantul dari area support juga. Ini tadinya sideways lumayan panjang. Dan ini pattern yang cakep banget, pattern super trader buat teman-teman yang masih pemula. Ya, ini sangat bagus sekali dan aman. Bagus tuh bukan berarti naik cepat dalam jangka pendek. Misalkan ada yang bilang besoknya misalkan turun, kok dibilang bagus. Ya, kita time frame-nya bukan dalam sehari ya. Kita kalau mau ngejar duit gede, kita mau dapetin duit gede di market tuh mesti sabar. Nggak harus sampai yang bertahun-tahun, tapi at least bisa nahan beberapa bulan kalau tren sahamnya tuh bagus gitu. Nah, terus yang bikin market naik juga tuh ada saham MSP. Ini kalau yang ini beda nih, ini lagi di area support ya. Lagi di area support dan ada potensi untuk buy on weakness khusus untuk HMSP ini. Dia bisa naik sampai sekitaran 1050 sampai 1100-an. Terus kemudian BBRI hari ini juga sedikit menarik. Setelah dia jatuh terus ditarik ya, ditarik bukan menarik sih, ditarik ya. Jadi ada tarikan di sini. Market value sekitaran 10,4 triliun rupiah aja. Tadi pagi di morning briefing kita ada bahas tentang saham poultry yang bakalan gerak setelah saham-saham laggard seperti properti dan kawan-kawan jalan. Sebenarnya poultry ini ada sentimen yang sangat bagus sekali karena Indonesia itu mulai mengekspor ayam, baik ayam hidup maupun ayam potong yang bentuknya udah chilled atau beku ke Singapura ya. Jadi mulai ekspor gitu. Jadi ini akan jadi sentimen yang sangat bagus sekali, terutama buat Japfa. Wait ya. Terus kita mau lihat nih dari Japfa dulu ya. Kita lihat dari Japfa. Nah, Japfa ini tadi dibahas di M-Trade di morning briefing. Ini ada pattern bukan double bottom sebenarnya, tapi mirip seperti double bottom. Low kedua lebih tinggi daripada low pertama, itu artinya bagus. Dan ini breakout dengan volume transaksi yang sangat tinggi sekali. Nah, ini bisa menuju ke 1235 ya. Jadi Japfa ini bisa menuju ke 1235, 1230 sampai 1235 untuk Japfa. Terus buat Japfa ini buat teman-teman kalau yang udah telat ngambil, wait and see dulu ya. Jadi tadi M-Trade ada masuk hari ini dan juga beberapa waktu kemarin kalau nggak salah sempat trading nggak ya, hari ini ya, bener. Tadi jangka menengah dan jangka pendeknya dia masuk M-Trade karena confirm breakout dari pattern double bottomnya. Terus Cepin juga di sini kita lihat dia mulai breakout dari high-nya di 4810. Nah, ini sebenarnya teman-teman bisa menjadi satu tanda dia mau naik itu tanpa harus ngerti berita. Kalau teman-teman semuanya nggak ngerti berita, technical doang bisa nggak dapat cuan dari saham? Bisa. Jadi pakai strateginya super trader itu nggak ngerti berita, bisa cuan dari saham. Ya, jadi saham Japfa ini, saham ayam-ayaman poultry ini dimention di M-Trade juga belum keluar waktu itu. Sebenarnya kita jadiin watchlist untuk sektor poultry ini
belum ada kabar bahwa akan ada ekspor gitu, belum ada kepastian ya dari Japfa ini akan ada ekspor gitu. Nah tapi udah di watch, dan hari ini tadi masuk pas kebetulan ada keluar berita ekspor dari Japfa ke Singapura. Cuman kalau teman-teman nggak ngerti berita ekspor itu cuman pakai technical doang, ini bentuknya double bottom gini ya, ini bisa banget. Pertanyaannya boleh hold jangka menengah lama nggak, atau trading doang? Nah ini ngelihat di monthly chartnya gitu. Jadi tadi pagi tuh dibahas di M-Trade ya, tadi pagi dibahas di morning briefing M-Trade. Ini monthly chartnya Japfa ini, dia benar-benar kena area support MA 200. Sorry kursor aku ngaco banget nih, aku tarik-tarik nggak mau gerak. Kena area support MA 200 di sini. Jadi belum naik signifikan, baru hijaunya baru tipis-tipis gitu aja. Jadi kita consider untuk masuk ke situ. Nah kemudian Cepin juga sama, tadi pagi waktu kita review di morning briefing M-Trade ini tuh baru kena MA 100-nya tuh pas di MA 100, belum ada pantulan yang sampai tinggi kayak gini. Jadi itu jadi salah satu indikator bahwa kalau di monthly-nya belum banyak naik ya, jadi ini baru naik kayak bulan pertama baru awal-awal naik, ini bisa masih ada banyak upside untuk hold buat jangka menengahnya. Jangka menengah itu berapa lama? Jangka menengah itu sekitaran beberapa bulan ke depan gitu. Jeffrey Allen, semoga berita ekspor ayam ke Singapura hoax, kasihan rakyat kecil, harga ayam dalam negeri pasti naik. Ya udah kalau gitu vegetarian aja. Kalau hoax nanti jadinya sahamnya jatuh twing gitu. Jadi siap-siap stop loss teman-teman. Ada yang berharap hoax karena tahu nggak teman-teman, mbak pembantu rumah tangga aku itu, mereka bisa makan ayam tanpa harus beli. Caranya gimana? Beternak sendiri di rumahnya. Jadi mereka tetap bisa makan ayam gratis, nggak harus beli. Anyway, itu selingan aja. Japfa padahal sebelumnya barusan keluar berita laporan keuangannya jelek. Kata Michael, langsung turun ke 1015. Abis itu ada berita ekspor, ayam jadi naik lagi. Kayak dimainin bandar. Sebenarnya kita lihat aja daily chartnya gimana ya. Turun ke 1015, kita coba lihat. Kita coba lihat angka 1015 tuh di area mana. Oh, 1015 tuh di bottom banget di sini gitu. Jadi kalau 10 enggak toh. Oh ya, low-nya memang 1015. Waktu itu kalau candlenya merah banget di sini, beli di sini tuh artinya nangkep pisau jatuh. Nah, kalau belinya di atas ini udah double bottom terus konfirmasi, mungkin ada yang bilang, "Wah, telat nih. Harusnya kan belinya di bawah sini dong, dapat cuan banyak." Kalau di sini malah nangkep pisau jatuh kalau di bawah. Karena belum ada tanda konfirmasi naik. Jadi kalau di sini kelihatannya telat sedikit, tapi volume perdagangan hari ini tuh sangat besar sekali. Sehingga ini mengkonfirmasi bahwa trennya bakalan berpotensi naik. Setidaknya sampai 1245, bisa sampai ke 1340 juga gitu. Nah, aku mau share juga untuk laporan keuangan Japfa ini. Selain sentimen positif dia mau ekspor 23.040 ekor ayam hidup atau setara 41,47 ton ayam broiler ke Singapura. Jadi yang punya ayam peternakan ayam kampung aman kok. Ekspor dilakukan melalui anak usahanya PT Ciomas Adisatwa. Nah, Japfa sendiri lagi nargetin untuk ekspor sekitar 1.500 ton atau sekitar 900.000 ayam hidup ke Singapura gitu ya. Jadi di Singapura tuh sekarang harga ayam lagi mahal banget nih. Terus kinerjanya Japfa gimana? Kinerjanya Japfa tuh sebenarnya di tahun 2023 ini kuartal 1 itu labanya turun banget. Pendapatannya tuh 14,5 triliun rupiah, naik 1,88%. Tapi laba bersihnya bayangin guys, itu pendapatan 14,5 triliun, tapi cuannya cuma 240,9 juta di kuartal 1 2023 atau turun 79,77% dibandingkan periode yang sama di tahun yang sebelumnya. Nah, poultry ini termasuk sektor yang siklikal ya. Jadi saat ini sebenarnya dia tuh lagi posisinya di bawah banget.
valuasinya tuh discounted banget, sekitaran 29% diskonnya. Average PBV 4,38 dan current PBV-nya 3,1 gitu. Jadi discounted 29% untuk Cepin. Sorry ya, aku tadi salah ini. Ini Cepin guys. Aku ralat, maaf, tadi salah ngomong. Cepin yang aku ini mix up tadi ya. Yang Cepin ini turun 79,77% secara tahunan. Laba bersihnya sekitaran 240,9. Terus kemudian kalau Japfa ini malah rugi ya. Jadi Japfa ini malah rugi 249,9 miliar gitu. Dan pendapatan dia turun 3,23% secara tahunan di angka 11,7 triliun gitu. Nah ini jadi pendapatan Cepin dan juga Japfa ini Cepin stagnan, Japfanya turun 3,23% gitu. Jadi malah naik, kenapa? Karena sentimen ekspor ayam ini sifatnya forward looking. Kita akan lihat untuk saham yang lainnya ya. Sekarang kita mau review untuk ASES atau S Hardware. Random banget dari poultry ke retail. Nah, S Hardware tadi kita ada beli lagi buyback untuk jangka pendeknya. Ini buyback untuk jangka pendeknya, ini S Hardware ya. Dan untuk jangka menengahnya kita masih nge-hold. Jangka menengahnya cuan 21 sampai 22%. Kalau jangka panjangnya ini yang modal bawah udah cuan 35%, yang modal atas 0,9. Yang jangka panjang memang range-nya lumayan gede ya. Jadi investors udah cuan 35% nih. Oke, terus ini cakep banget patternnya. Ini bukan cup and handle, tapi ini pattern reversal. Ya, jadi di sini kelihatan dia naik gini. Ini pattern scallop seperti huruf J gitu. Dan dia potensi naik sampai ke 600, bahkan bisa sampai ke 660 gitu. Terus kemudian aku mau review buat saham yang lainnya. Edukasi Binomo, mana ada? Aku mau edukasiin Binomo, nggak ada. Hari ini KRYA bagi dividen 1,8% dividen yieldnya. Terus hari ini Excel bagi dividen 2,1%, Tower 1,8%, Inco 1,3%. Besok XDET potensi turun, tapi turunnya nggak banyak. Inco kita jadiin watchlist ya, karena dia lagi di area support, cuman kita nggak beli sekarang. Kita nunggu besok. Nah, watchlist lainnya kita bahas di morning briefing M-Trade. Ini dia lagi di area support, ada potensi dapat diskon-diskon lagi lah, bisa sampai sekitaran 6.600-an. Terus kita mau review buat Excel. Dia potensi ngebentuk inverse head and shoulders. 1, 2, potensi gini, 3 gitu. Ada potensi ya. Jadi kita lihat aja beberapa hari lagi mungkin akan turun. Terus besok bisa turun sih, habis bagi dividen. TOWR. Mari kita lihat TOWR gimana. Ini perusahaan sebenarnya perusahaan bagus, cuman belum timingnya aja buat dia naik ya. Kita masukin dalam watchlist karena ada beberapa kali ngebentuk higher low 1, 2, 3. Dan ini dia pas di area support di sini. Ada triple support MA20, MA50 dan juga ada garis ini gitu. Jadi kita masukin Tower dalam watchlist. Nunggu turun dikit, habis bagi dividen bisa turun dikit. Oke, terus kita lihat saham yang lain apa ya? Banyak yang mau bagi dividen. Link juga hari ini bagi dividen. Camdet 2,2%. Yang besok Camdet itu ada SSMS 4,4%, SMBR 0,5%, POWR 5,8%, PLIN 5,7%, TCID
1,4%, Beton itu 19 Mei 2,4%, Mio 19 Mei 3,3%, Jasa Marga 19 Mei 2,1%. Jadi nggak terlalu signifikan, yang paling gede cuman POWR. Mari kita lihat POWR gimana tanggal 16 Mei. Agak kurang liquid ya. Oke, aku lagi ngecekin satu emiten. Ini harganya sih di bawah 100 ya. Cuman kalau aku ngelihat sebenarnya perusahaan ini cuan loh. KRYA. Ya, nanti coba kita cek-cek ya. Kita review ya. Avia bisa buat jangka menengah nggak? Oke, mari kita lihat Avia. Avia dan juga Cleo. Satu grup dari grup Pak Hermanto Tanoko. Jangka menengah ini udah agak ketinggian untuk masuk jangka menengah. Masih bisa sih jangka menengah. Cuman dia kapitalisasinya cenderung gede gitu. Jadi gerak naiknya juga agak susah. Terus Cleo. Kita coba lihat Cleo. Ya, ini Cleo, dia kemarin habis breakout terus jalan ya, tinggal ngehold aja ini. Jangan masuk dulu. Terus Adaro. Aku mau bahas banking dulu deh. Aku mau bahas banking. Saya rasa ini penting untuk saya bahas ya. Jadi kemarin ada hacker ya, ada hacker ransomware di saham BSI, Bank Syariah di Bank Syariah Indonesia BSI, BRIS. Dan meskipun sistem operasionalnya tuh udah berjalan dengan lancar lagi, tapi si hackernya tuh minta tebusan. Dia tuh bilang dapat data gitu, minta tebusan, padahal entah beneran entah enggak gitu. Kalau nggak dikasih tebusan katanya mau disebarin. Nah, tapi dikasih tebusan pun tidak menjamin nggak disebarin juga. Cuman di sini menimbulkan satu kekhawatiran bagi emiten-emiten perbankan lainnya untuk mereka menjaga sistem keamanannya atau firewall security-nya tuh jadi lebih bagus lagi gitu. Sebenarnya BSI ini atau Bank Syariah Indonesia BRIS ini secara fundamental cukup bagus, dan teknikalnya kemarin tuh sebenarnya bagus-bagus aja sebelum ada kejadian dari hackernya. Cuman kalau misalkan besok breakdown dari area garis merah ini ya, kita caw aja atau batasi resiko. Kita coba lihat. Ya, BRIS udah dijual ya sama M-Trade, kita cut loss karena dia turun ini. Tadi turunnya udah patah garis tren sebenarnya, terus jadi ekor gitu. Nah, kita nge-watch untuk saham-saham perbankan lainnya. Sebenarnya tidak mempengaruhi fundamental. Hal tersebut tidak mempengaruhi fundamental, tapi mempengaruhi pergerakan dalam jangka pendek aja. Jadi apakah ransomware di BRIS itu mempengaruhi fundamental BRIS? Tidak, jawabannya tidak. Cuman mempengaruhi sentimen jangka pendek. Jangka pendeknya apa? Orang-orang bisa ketakutan, mungkin kalau misalkan ambil duit, nah itu nggak bagus buat kesehatan atau kekuatan dari perbankan itu sendiri gitu. Itu bukan cuman BSI, tapi semua perbankan bisa terjadi ya kalau mereka takut gitu. Tapi masa iya mau simpen uang di bawah bantal gitu loh. Ya, anyway, oke, kita lihat BCA. BCA hari ini dia turun. Buat saya ini turun yang koreksi normal aja, normal correction aja. Dan memang ada perbaikan sistem di BCA beberapa hari terakhir ini. Kalau nggak salah aku sempat baca berita jam 12 malam sampai jam 5 pagi, entah pas hari apa. Itu sepertinya juga untuk memperbaiki atau memperkuat sistem keamanannya, karena lagi musim seperti ini ya. Saya nggak tahu juga apa yang mereka lakukan, tapi saya menduga-duga aja gitu. Terus BRI ini satu-satunya yang naik hijau, tadi sempat turun lumayan signifikan juga. Sepertinya momen takutnya investor dengan ransomware ini dimanfaatkan oleh investor lain yang mau beli barang gitu. Terus kemudian Bank Mandiri hari ini juga turun dikit terus naik lagi ya. Jadi kalau perusahaan bagus ya mau gimana juga tetap diborong gitu.
jangka pendek aja menurut saya. BSI juga jangka pendek aja turunnya. Ini BBNI hari ini turun lagi. Perkiraan saya 1-2 hari lagi udah bisa naik. Jadi malah dimanfaatkan untuk beli buat yang belum punya barang gitu. Ini dapat harga sama murahnya dengan Maret 2023 kemarin gitu ya. Jadi nggak usah takut ya. BRIS lanjut, nggak usah panik kayak baru kemarin trading aja katanya. Bukan begitu. Kita bukan panik ya teman-teman ya. Cuman kalau bicara tentang ransomware dan juga ancaman terhadap bank tersebut dan beritanya sudah cukup meluas, yang dikhawatirkan tuh sebenarnya nasabahnya tuh tarik-tarik duit. Kalau nasabahnya tarik-tarik duit, yang terjadi ya bank manapun ya jadi bisa kolaps gitu. Dalam hal ini aku bukan ngomong BRIS bakalan begitu, enggak. Saya merasa bahwa bank ini juga lumayan kuat gitu. Cuman kita tuh sebagai seorang trader nggak boleh menduga-duga, nggak boleh pakai perasaan. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi di depan. Barangkali iya, barangkali enggak, gitu loh. Jadi kita ngelihatnya pakai chart. Trader tuh cuman patokannya cuman chart aja. Chartnya patah dari garis trend ya kita keluar. Terlepas ini beritanya apapun, penyebabnya apapun. Makanya saya bilang buat trader-trader pemula itu nggak usah ngerti berita justru. Karena ngerti berita justru akan bikin Anda bias. Kalau trader pemula kayak saya dulu pertama kali banget ngerti saham, udah pokoknya saya tradingnya pakai chart doang gitu. Oke, terus aku move ke Bian Resources. Ini jatuh kenapa? Karena harga batu bara memang turun dan juga kemarin habis bagi dividen. Jadi ada dividen trap di sini gitu. Jangan masuk dulu buat Bian ya, karena jatuhnya lumayan signifikan. Kalau posisi kayak gini ini jadi nangkep pisau jatuh. Meskipun dia dekat dengan area support, tapi kita nggak selalu pakai. Kita ngelihat di sini ada double tops gede untuk Bian. Jadi jangan ngelihat dekat area supportnya aja, tapi kita gambarnya lebay banget nih. Aduh, kenapa tidak bisa dioret-oret? Mouse-nya ngadet. Saya mau beli laptop baru tahu nggak laptop apa yang lagi saya incer. Aduh, ini gimana sih? Maafkan para pemirsa dan hadirin. Sebel saya. Aduh, mouse-nya kayak gini banget. Ini kayaknya harus udah dilem biru nih. Dilem biru ini laptopnya nih. Sudahlah. Ya, kira-kira kayak gini lah. Jadi coretannya banyak. Besok dibersihin sama tim coach. Ini aku cuma mau kasih lihat. Bayan ada double tops gede. Oke, MacBook punya sih, tapi nggak biasa aja nge-live pakai MacBook, harus pakai monitor khusus. Terus selain Bian, apa ya tadi mau ngomong apa? Jadi lupa. Aku mau beli Lenovo yang itu loh, yang baru, yang 2 layar. Nggak tahu enak nggak sih itu, tau nggak? Lenovo yang bawahnya tuh monitor, atasnya monitor juga gitu, jadi touchscreen semua. Oke, kita lanjut ke sama apa nih? Kita coba pulp and paper ya. Oke, aku kasih tahu nggak apa-apa ya members, karena ini view untuk jangka menengah. Tapi kalau untuk yang jangka pendek tradingnya itu cuman buat member Mtrade kok, secara real time pula gitu. Jadi kita memang lagi nge-watch pulp and paper, karena pulp and paper ini kita lagi cari saham-saham yang sama sekali belum naik selama beberapa bulan terakhir. Jadi sisa apa? Sisa poultry sama pulp and paper. Dan pulp and paper ini secara monthly itu belum naik selama beberapa bulan terakhir gitu. Ya, jadi valuasinya juga lagi sangat murah sekali. Cuman ini view untuk jangka menengahnya. Tadi katanya mau bahas Adaro. Oh iya, lupa, maafkan saya. Adaro Energy. Dia lagi sideways aja, biasa sih sideways di area-area ini. Wait and see dulu aja ya, Adaro ya. Oh, apakah turun gara-gara di demo di RUPS-nya? Gak ngefek itu.
Apakah turun gara-gara dividennya cuman 8% yieldnya? Nggak ngefek juga. Memang karena semua saham-saham batubara lagi turun semua. Perhatikan aja, Bian juga turun, ITMG juga turun nih. Terus ITMG justru malah udah turunnya lebih tajam daripada Adaro. Ini justru malah kita bisa watch ya, bisa kita watch semakin tajam jatuhnya. Terus kemudian PTBA ini juga turunnya signifikan. Nah sekarang PTBA udah di area support nih, justru malah udah mulai ketahan. Kita lihat harga call-nya aja yuk, Newcastle. Call futures. Ya, masih turun tapi udah mulai belok. Jadi kalau nanti harga batu baranya udah mulai naik-naik dikit, PTBA, saham-saham coal ini jadi watchlist kita juga nih untuk swing trading. Jadi kalau buat saham-saham pulp and paper itu jadi watchlist untuk jangka menengah. Kalau coal dan juga saham-saham metals yang sekarang lagi turun tajam, ini jadi watchlist buat swing trading. Metals kita juga intip beberapa saham metals yang sempat jatuh dalam, jatuh terus. Ini udah mulai melandai, tapi kita belum masuk pattern kayak gini tuh. Wah bagus nih, dia udah mulai melandai. Lihat dulu, melandainya tuh high-nya makin turun. Nah ini namanya pattern apa? Inverse pennant. Ini pattern inverse pennant. Be very careful here. Ini bukan satu hal yang bagus. Karena apa? Karena dia high-nya atau puncak gunungnya ini turun terus meskipun dia sideways. Jadi wait and see dulu aja. Oke, kita cek MDKA. Hari ini transaksinya katanya lumayan besar. Apakah Bitfund sudah mencuri start? Tunggu sebentar lagi deh. Tunggu bentar lagi. Tunggu konfirmasi bentar lagi. Karena kalau buru-buru nanti jadinya nangkep pisau jatuh ya. Terlambat lebih baik karena peluang banyak di market daripada terburu-buru, oke? Kalau mau nyicil dikit-dikit, ada duit, kelebihan duit ya silahkan. Tapi kalau saya sih wait and see. Jadi cara trading saya teman-teman, saya lebih banyak trading jangka menengah saat ini. Jangka menengah tuh nggak bikin capek sebenarnya, nggak bikin pusing. Cuman jangka menengahnya jangan juga yang semuanya saham third liner. Saham third liner tuh saham gimana? Aduh nggak enak ngomong di IG Live, nanti emitennya bete lagi. Ada dibahas di M-Trade pastinya ya, yang dikasih tahu very high risk kayak gitu. Cuma 5% aja tuh ada di M-Trade. Jadi untuk jangka menengahnya saya combine dengan second liner juga. Kalau yang second liner tuh seperti Access, seperti apa ya tadi ya? Seperti Access, terus kayak INKP kayak gitu-gitu, itu jangka menengah masih lebih kuat gitu. Biar lambat asal selamat ya Miss, kata Melanie. Onggo, nggak sampai lambat-lambat banget juga sih. Kalau lambat banget tuh namanya investasi jangka panjang. Nah kalau yang jangka panjang sekitaran investasi beberapa tahun, aku akan banyakin di banking. Nah bankingnya aku udah masuk nih dari tahun 2021 2022 kemarin, bukan 2020. Ada modal 2020 tapi nggak banyak karena 2020 aku udah jualan. Jadi sekarang untuk investasi jangka panjangku yang baru mau masuk belakangan ini, saham-saham yang second liner seperti yang tadi saya sebut, itu juga porsinya tidak sebesar yang banking. Teddy Polandra, sell aset sama dengan birthday gift. Nanti pokoknya kalau aku ulang tahun nggak boleh turun sahamnya. Udah 4 atau 5 tahun aku perhatikan gitu terus. 20 Mei pasti naik. Oke. TLKM mendingan jangka panjang atau menengah? Mari kita lihat. Udah lama nggak lihat TLKM juga nih. Cakep loh. Cakep di bawah kayak gini nih, cakep nih. Jangka panjang atau menengah? Mirip-mirip sih ya, menengah tuh kan beberapa bulan, jangka panjang tuh kan bertahun-tahun. I bet sih kalau kalian beli ini buat jangka menengah atau jangka panjang, paling juga berapa bulan ngerasain cuan lumayan gede udah dijual. Kalau TLKM sendiri
bisa jangka panjang, bisa jangka menengah, dan ini lagi masuk ke watchlist kita lagi karena dia turun di area support banget. Jadi banyak saham yang lagi di area support. Akra mantul di MA200. Akra coba ya kita cek. Akra ini habis bagi dividen ya, dan dia berada di area support MA200. Pinter loh kamu. Tadi M-Trade ada beli. Oke. Jadi ada beli di area support ini, dan Akra ini termasuk perusahaan yang bagus juga dengan JP-nya dia. Ini sangat bagus sekali. Jadi dikasih diskon di area MA200 ini merupakan kesempatan yang jarang gitu. M-Trade udah masuk tadi. BSD untuk jangka panjang atau menengah. BSD untuk jangka panjang kita udah masuk dari kemarin-kemarin. Jadi sekarang tinggal nge-hold aja ya. Portofolio Invest kita mau rombak. Portofolio Invest nih kita mau rombak. Jadi kita ada satu tabel isinya saran-saran investasi untuk portfolio investasi Invest. Ini akan ada beberapa tambahan saham baru dan ada beberapa saham lama yang udah naik agak ketinggian. Kita akan kurangin posisinya untuk new peserta baru Invest. Tapi kalau yang peserta lama, gunakan porsi yang lama. Jadi maksud aku gini, misalkan saham BSD, katakanlah ya, contoh aja BSDE ya, BSDE atau ASES. ASES itu dapat dari bottom sampai sekarang itu udah naik 35%. Aku lupa ingat waktu itu ASES ditaruh di angka berapa porsi portfolio desainnya, mungkin sekitar 10 atau 15%-an. Tapi dengan harga sekarang yang udah agak tinggi itu kita akan turunin porsinya. Kalau mau punya saham itu maksimal berapa persen. Jadi kuatnya Invest itu sebenarnya lebih ke portfolio desainnya. Mungkin kalau teman-teman bilang untuk saham investasi mah itu aja, di M-Trade di apa namanya, di IG Live juga dikasih tahu. Cuman yang membedakan sebenarnya portfolio desain. Berapa banyak kita boleh masuk di situ. Banyak orang yang salah beli saham-saham tertentu, cuma dengerin nama sahamnya doang, tapi timingnya udah tinggi, belinya kebanyakan gitu. Sedangkan yang masih murah di bawah tuh belinya kedikitan gitu. Oke, jadi besok kita akan coba untuk rebalancing. Rebalancing tuh artinya mengubah isi list sahamnya itu. Semoga besok tuh, maksudnya besoknya wong Jowo ya, nggak bener-bener besok. Kita lagi mau susun-susun gitu loh. Kita akan kasih tahu untuk para investors dan juga untuk alumni Invest yang dulu-dulu mah nggak usah pusing. Dulu mah udah dapat sahamnya udah murah, udah oke. Semoga bermanfaat semuanya, teman-teman semuanya, dan jangan lupa kalau mau belajar dari Invest, M-Trade atau workshop Super Trader, DM saya, Invest, M-Trade atau STE, nama, email, dan WhatsApp kamu. See you tomorrow. Besok saya, rahasia deh, nggak jadi, biar penasaran. Dadah.